Selamat malam semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Banyak sekali ini kelompok ya. Saya lihat tadi sampai 92 peserta. Luar biasa. Eh, Tadi doa saya ikut bagus. Ada hati kudus Yesus, ada lambung Yesus, ada cinta Yesus. Pertanyaannya, hati kudus Yesus kita bisa alami, kita bisa jamah, kita bisa rasakan itu kapan, di mana, bagaimana. Hati kudus Yesus ternyata bukan saja 2000 tahun lalu ada, tapi hati kudus Yesus itu syukur kepada Allah kita bisa rasakan lagi setiap kali kita ambil bagian dalam Ekaristi. Hati kudus Yesus itu nyata dalam Ekaristi. Tubuh Kristus yang kita terima, itulah hati kudus Yesus. Kalau ingat, ada yang pernah mungkin ke Lanciano, Itali, penampakan atau mujizat besar Ekaristi abad ke-8, itu roti yang berubah menjadi tubuh Kristus ketika diteliti beberapa ratus tahun, 200 tahun kalau tidak salah, dibuat penelitian itu dari lambung, dari jantung ya, jantung manusia, serat-seratnya itu jantung. Maka itu syukur kepada Allah kita dalam gereja Katolik mengajarkan ada hati kudus Yesus, ada cinta Yesus, bukan di awan-awan, bukan tertulis saja dalam Alkitab, tetapi kita bisa rasakan, kita bisa ambil, kita bisa bersatu dengannya, mana itu dalam Ekaristi. Ini tubuhku, ini darahku untuk kamu. Yesus buat semuanya, bukan untuk dirinya, bukan untuk orang lain, untuk kita masing-masing, untuk kita bersama-sama, supaya kita mempunyai hidup, supaya cinta Yesus bisa kita rasakan dan bisa mengobarkan cinta kita, supaya hidup kita, cinta kita juga menjadi pancaran cinta Yesus bagi sesama. Nah, saya di slide pertama saya tulis itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini janji Yesus. Pertanyaannya, mana itu kita bisa lihat, kita bisa alami? Apakah sekedar janji Yesus dalam kata-kata? Slide berikut. Ternyata tidak. Janji Yesus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, secara rohani bisa kita alami dalam rohnya, Roh Kudus yang menyertai kita, tetapi secara kelihatan kita bisa dapat, kita bisa rasakan, itulah dalam tubuh dan darahnya setiap kali kita ambil bagian dalam Ekaristi Kudus. Betapa bahagianya kita yang hidup 2000 tahun sesudah Yesus, toh masih bisa mengalami dan akan senantiasa mengalami penyertaannya, kasihnya. Itulah lewat tubuh dan darahnya dalam Ekaristi Kudus. Maka itu ini dua perintah penting Tuhan Yesus kepada imam-imam. Lakukanlah ini. Sekali lagi untuk imam-imam, buat ini, buat. Lakukan ini Ekaristi ini. Jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Karena inilah tanda nyata aku menyertai umatku. Ini tanda nyata cintaku untuk kamu. Maka itu kami imam-imam itu punya dalam tanda petik kewajiban untuk membuat ini. Supaya menjadi nyata bagi umat. Yesus menyertai kita, cintanya terus-menerus tercurah untuk kita, penyelamatannya terus dikerjakan untuk kita sampai akhir zaman.
Lantas kepada umat apa? Nah, ini perintah Yesus. Carilah. Jangan diam, jangan lari, tapi carilah. Ada imam yang melakukan, tapi umat carilah makanan ini, makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Mana itu Ekaristi Kudus, bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 27. Sekali lagi luar biasa cinta Yesus ini, dia tidak saja bicarakan, dia tidak saja ajarkan, tapi dia buat supaya kita boleh mengalaminya dengan dua perintah ini. Kepada imam-imam, lakukanlah, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Kepada umat, carilah. Carilah makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Itulah Ekaristi Kudus yang diberikan oleh anak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu yang istimewa dalam Ekaristi Kudus yang Tuhan Yesus ajarkan, tapi juga Tuhan Yesus mau berikan untuk kita semua. Ya, ada sakramen yang istimewa sekali seperti Ekaristi ini. Ya, sakramen baptis itu istimewa luar biasa, sakramen Krisma istimewa, sakramen semua 6 sakramen lainnya itu istimewa. Tetapi yang paling istimewa, paling lengkap itulah Ekaristi ini. Karena apa? Karena Ekaristi itu Tuhan Yesus ajarkan, dia sendiri ajarkan. Yang kedua, dia sendiri melakukannya. Dan dia sendiri perintah untuk meneruskannya. Kapan dia ajarkan? Sewaktu dia masih hidup, Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya, nanti bisa baca dalam Yohanes 6, 53 sampai 56. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Yang menerimanya, yang makan tubuhku, minum darahku, tinggal dalam aku tinggal dalam dia. Dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini Yesus ajarkan, dia masih hidup bersama para murid, sesudah perbanyakan roti, memberi makan 5.000 orang, Yesus maju ke pengajaran. Mana itu? Makanan yang kamu makan tadi, 5 roti, 2 ikan itu hanya lambang. Yang sebenarnya itulah yang harus kamu cari, makanan yang diberikan oleh anak manusia. Mana itu? Tubuh dan darahnya. Untuk apa? Supaya bersatu dengan Yesus dan supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ada banyak orang mengajarkan persatuan dengan Yesus lewat macam-macam cara, lewat berdoa yang intensif, itu semua bagus, lewat mempelajari, merenungkan sabda Tuhan, baca kitab suci, itu semua bagus. Tetapi kalau tidak Ekaristi, maka yang lain itu menjadi sia-sia. Kenapa begitu? Ya itu yang Yesus ajarkan. Doa kita, kurban kita setiap hari, baca kitab suci kita harus berpuncak pada Ekaristi. Karena dalam Ekaristilah kita mencapai kesatuan dengan Yesus. Dan yang kedua, mendapat jaminan untuk hidup yang kekal. Mana itu? Yesus ajar dalam Yohanes 6, 53 sampai 56. Apakah dia hanya ajarkan? Tidak. Karena begitu penting, maka dia juga melakukannya. Perjamuan terakhir, Yesus buat apa yang diajarkan dalam Yohanes 6. Kita bisa baca dalam Lukas 22, 17 sampai 22. Sesudah bangkit, Yesus buat lagi. Kita ingat itu pengalaman 2 murid Emmaus.
Ada sabda mengajarkan di tengah jalan, Yesus bicara tentang ramalan para nabi, pokoknya itu ibadat sabda, membaca kitab suci. Hati para murid berkobar-kobar, tapi mereka belum mencapai puncak, mereka belum mencapai kesatuan dengan Yesus. Kapan puncaknya? Ketika sampai di Emmaus, Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka, dan mereka mengenal Yesus. Itulah puncaknya. Maka apa yang Yesus ajarkan sekarang dia lakukan untuk apa? Menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya kita juga mencari kesatuan dengan dia, mengalami kesatuan dengan dia dalam Ekaristi Kudus. Doa, kurban, dan lain-lain, baca kitab suci penting sekali, tetapi menjadi kurang tanpa Ekaristi. Justru harus berpuncak pada Ekaristi Kudus. Dan yang ketiga, jadi Yesus ajarkan, Yesus lakukan, lantas diteruskan oleh umat perdana. Apakah sesudah Yesus bangkit, mereka buat Ekaristi? Dalam Kisah Para Rasul 2, dikatakan tiap-tiap hari mereka memecah-mecahkan roti. Dan itu menjadi kekuatan sehingga mereka disukai dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Wow, luar biasa. Kekuatan Ekaristi menjadi magnet yang mempersatukan umat, tapi juga magnet yang membuat orang dari luar bergabung dengan mereka. Membuat jumlah mereka terus bertambah. Karena apa? Tiap hari mereka buat Ekaristi itu dari rumah ke rumah. Dan kita masih bisa baca dalam 1 Korintus 11, 23 sampai 34. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu keistimewaan tapi juga keluhuran Ekaristi yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka itu sayang kalau satu hari kita kehilangan kesempatan untuk ambil bagian dalam Ekaristi Kudus. Sayang kalau satu hari Minggu kita biarkan Ekaristi itu lewat begitu saja, padahal di sana semua doa kita mencapai puncaknya. Di sana semua kurban kita mendapatkan artinya, di sana semua membaca firman, baca kitab suci kita menemukan pemenuhannya dalam Ekaristi Kudus. Berikut perintah Yesus, lakukanlah dan carilah tadi. Lantas jawaban. Apa jawaban orang atas perintah Yesus ini? Lakukanlah. Pada para rasul, lakukanlah. Pada umat, carilah. Pada zaman Yesus, nanti bisa baca dalam Yohanes 6, 65 sampai 69. Pada ketika Yesus mengajar ini, orang-orang menolak. Bahkan mengundurkan diri. Jadi lihat ini reaksi ketika Yesus mengajarkan tentang penyertaannya, tentang korbannya, tentang cintanya, tentang Ekaristi. Tidak semua langsung menerima. Pada waktu Yesus masih hidup saja, orang sudah menolak, bahkan meninggalkan dia. Yohanes 6, 65 sampai 69. Pada zaman para rasul, bagaimana? Orang mulai menyalahgunakan Ekaristi. Nanti bisa baca dalam 1 Korintus 27, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Minta maaf itu salah ya. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Maksudnya salah apa itu? Mereka tidak percaya ini tubuh Kristus. Mereka tidak percaya ini darah Kristus. Maka itu Rasul Paulus bilang, yang sambut tapi tidak percaya berdosa. Jadi lihat, ini tarik ulur, berbagai macam reaksi, berbagai macam tanggapan, berbagai macam
jawaban manusia dalam sejarah tentang ajaran Yesus, tubuh dan darahnya ini. Ya. Pada zaman gereja, ini ada macam-macam ya. Gereja Katolik percaya, menerima ini semua. Bahwa roti dan anggur dirubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bagaimana jadinya kita tidak tahu, pokoknya kita terima, kita percaya. Sama dengan Petrus, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami tidak mengerti, tapi pokoknya kami percaya. Itulah sikap gereja Katolik terhadap ajaran Yesus, tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Minta maaf kalau di sini ada yang dari Protestan. Ini Martin Luther punya ajaran. Apa? Konsubstansiasi. Jadi tidak 100% tubuh dan darah Kristus. Itu roti tetap roti, tetapi di dalam roti ada tubuh dan darah Kristus. Ini Luther punya ajaran. Ya. Protestan yang Lutheran. Calvin lebih jauh lagi. Roti itu hanya lambang, tidak ada tubuh Kristus. Zwingli lebih jauh lagi. Dia mengatakan bahwa roti sebagai tubuh Kristus itu tahyul belaka dan seterusnya. Semakin hari semakin jauh. Jadi sorry, ada yang bilang sama saja kita gereja Kristen, tidak, ternyata tidak. Ya, semakin hari semakin jauh. Katolik menerima semua ajaran Yesus tentang Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Roti berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Luther tidak sepenuhnya, roti tetap roti, hanya di dalamnya ada tubuh dan darah Kristus, namanya konsubstansiasi. Calvin bilang bukan, tidak berubah menjadi tubuh dan darah. Itu hanya lambang. Dan yang lain-lain semakin hari semakin jauh. Itu jawaban-jawaban atas perintah dan atas ajaran Yesus tentang cintanya, tentang hatinya yang nyata dalam Ekaristi Kudus. Lantas bagaimana penegasan gereja? Bagaimana penegasan Yesus terhadap semua ajaran ini? Apakah Yesus memperlembut ketika orang-orang menolak dan mengundurkan diri? Nanti ini sebenarnya bagus dibaca lengkap dalam Yohanes 6, 65 sampai 69. Ketika mereka mengundurkan diri, Yesus bilang lagi kepada 12 rasul, kamu juga, apakah kamu tidak mau pergi? Itu Yesus menantang kamu, apakah kamu juga mau pergi seperti mereka, tidak mau menerima ini? Kalau kamu tidak mau menerima, silakan pergi. Jadi untuk Ekaristi ini, Yesus sangat tegas. Kalau tidak mau menerima, pergi. Rasul Paulus bilang, kalau kamu tidak percaya, kamu berdosa. Kalau Yesus lebih tegas. Kalau kamu tidak mau menerima, pergi. Lantas itu jawaban Petrus tadi, Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Baru ini pernyataan iman yang sekaligus menjadi pernyataan kita gereja Katolik yang percaya 100% terjadi perubahan, transubstansiasi dalam Ekaristi Kudus. Nah, itulah yang kita pegang sampai hari ini. Ketika kita menerima Ekaristi, biarpun wujudnya tetap roti, tapi kita menghormatinya, kita mengalaminya. Ini sungguh-sungguh Yesus yang hadir untuk saya. Tubuh dan darahnya untuk saya, untuk hidup saya sekarang, tapi juga untuk hidup saya yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang terkasih, itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Kalau mau cari Yesus, carilah dalam Ekaristi. Dalam doa bagus, tapi tidak lengkap kalau tidak dengan Ekaristi. Dalam baca kitab suci bagus, tapi tidak puncak kalau tidak sampai pada Ekaristi. Dalam kurban hidup sehari-hari bagus, tapi kehilangan maknanya kalau tidak Ekaristi.
Ekaristi. Maka itu dikatakan Ekaristi adalah puncak hidup Kristiani, tapi sekaligus juga sumber hidup Kristiani. Begitu materi saya, harap pengajaran saya, harap tidak terlalu sulit. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Pastor Chris untuk perenungan dan lebih lagi memaknai arti Ekaristi bagi kita semua. Izinkan saya mengambil sedikit kesimpulan. Seperti yang Pastor katakan tadi, Tuhan Yesus sendiri yang perintahkan, baik untuk para imam yaitu melakukan Ekaristi setiap hari, sampai dia datang kali yang kedua. Dan bagi kita harus mencari makanan yang tidak dapat binasa untuk hidup yang kekal, yaitu Ekaristi itu sendiri. Kristus bukan hanya mengajarkan, tapi dia melakukannya, dan terutama lagi dia ingin itu diteruskan oleh kita sebagai umat. Kalau pada saat itu diteruskan oleh umat perdana, pada saat ini kitalah Israel yang baru, kita juga wajib untuk meneruskannya. Dan pesan Tuhan Yesus sendiri yang sangat-sangat menguatkan kita, yaitu aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan. Dia menyertai kita dengan rohnya yang pada saat ini dia sudah utus di tengah-tengah kita. Dan juga pastor juga membahas tentang jawaban atas perintah Yesus, yang saya percaya kita semua sudah jelas. Dan yang mau ditegaskan lagi Yesus terhadap gereja, yaitu yang tidak makan tubuhku berarti tidak memiliki hidup. Dan ini sangat-sangat tegas. Dan Ekaristi sendiri adalah sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Oleh karena itu mesti ada persiapan batin kita dalam menyambut tubuh dan darah Kristus. Dan di sini tidak seorang pun dapat datang kepada Kristus jika Bapa tidak mengaruniakannya kepada orang itu. Dan pada saat itu banyak perbantahan, dan tadi kita dengar pastor katakan banyak orang yang mengundurkan diri dan tidak mau mengikut dia. Jadi kita tidak harus seperti itu. Kita harus punya iman dan komitmen yang sungguh, sehingga kita tidak terombang-ambing. Dan kita tahu bahwa dia yang telah wafat, dan dia telah bangkit, dan dia hidup. Dan kepadanya kita beroleh kehidupan kekal. Dan dalam perjamuan kudus yaitu Ekaristi, Kristus disambut, jiwa kita dipenuhi oleh rahmat, dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu,